Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa dari kelas 2B4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2311073010. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis, simulasi, dan juga fabrikasi antena microstrip Bowtie dengan frekuensi 5,2 GHz. Yang pertama yaitu, apa itu antena microstrip Bowtie? Antena microstrip Bowtie merupakan pengembangan desain antena dari bentuk patch segitiga atau triangular. Sebelum membuat antena, terlebih dahulu dirancang bentuk antena yang kita inginkan. Pada perancangan antena microstrip ini, saya merancang dengan menggunakan software simulasi yaitu CST Studio Suite. Setelah didapatkan rancangannya, saya mendapatkan desain antena microstrip Bowtie seperti ini, dan juga saya mendapatkan list parameter yang akan saya simulasikan. Setelah saya mendapatkan desain dan juga list parameternya, barulah saya simulasikan pada aplikasi CST Studio Suite. Setelah kita masukkan list parameter dan kita sesuaikan ukurannya dengan desain yang kita inginkan, barulah kita run antena yang sudah kita bikin di CST Studio Suite untuk melihat hasil dari S parameter, VSWR, dan juga guide-nya. Setelah kita melakukan run pada antena, didapatkanlah hasil dari S parameter. Nah, pada grafik yang sudah kita dapatkan, bisa kita simpulkan bahwa frekuensi resonansinya yaitu di 5,197 GHz. Nah, dan dapatkanlah nilai S parameternya sebesar min 14,117 dB. Berdasarkan hasil simulasi return loss ini, kita dapat menyimpulkan bahwa besar bandwidth dari antena ini sebesar 0,0188 GHz. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari S parameter, lalu kita juga mendapatkan hasil dari VSWR. Nah, pada hasil VSWR ini dengan frekuensi 5,1975 GHz, didapatkanlah hasil dari VSWR ini sebesar 1,4901. Berdasarkan dari hasil S parameter dan VSWR yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa return loss dan VSWR merupakan dua indikator utama dalam kualitas desain antena. Nah, antena yang sudah saya buat bekerja dengan sangat baik, bahwa menunjukkan hasil dari return loss-nya lebih kecil dari min 10 dB dan VSWR-nya kecil dari 1,5. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai return loss itu semakin negatif atau semakin kecil, maka daya yang dipantulkannya semakin sedikit. Nah, artinya antena yang saya buat ini termasuk return loss-nya sangat baik. Setelah itu kita melakukan fabrikasi. Nah, langkah-langkah fabrikasi yang pertama yaitu kita harus memindahkan desain antena kepada Word agar bisa kita print copy untuk kita pindahkan pada PCB. Setelah kita pindahkan, barulah kita siapkan alat dan bahan seperti PCB, amplas, dan juga print copy dari desain antena, dan juga spidol, serta bahan pelarut. Setelah kita pindahkan desain antena ke PCB, setelah itu barulah kita pindahkan
desain antena ke PCB menggunakan setrika dan juga autan. Setelah desain antena ini pindah ke PCB, barulah kita jelaskan desain antena pada PCB yang kurang jelas atau kurang perfect menggunakan spidol. Lalu setelah kita spidol, barulah kita melakukan pelarutan menggunakan larutan yang sudah disediakan pada labor. Setelah melakukan pelarutan, barulah kita memasang port pada antena. Nah, namun setelah kita memasang port, kita harus menyolder port tersebut agar hati-hati dan sesuai pada antena kita. Setelah kita melakukan langkah-langkah tahap per tahap, barulah terakhir kita melakukan pengukuran pada analisa spektrum atau VNA yang ada pada labor antena. Setelah saya melakukan pengukuran, dapat saya simpulkan bahwasanya hasil fabrikasi lebih baik dari hasil simulasi, dikarenakan hasil dari return loss pada pengukuran fabrikasinya itu bernilai min 16,813 GHz. Ini menunjukkan bahwasanya hasil fabrikasi ini lebih baik dibanding saat simulasi menggunakan CST Studio Suite. Nah, untuk antena ini sangat cocok untuk komunikasi nirkabel indoor seperti WiFi, sensor lingkungan, dan lain-lain. Nah, sekian hasil analisis dari simulasi dan fabrikasi antena microchip Bounty 5,2 GHz saya.